Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir kajian tasawuf dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya ngaji ma'rifat. Kami tetap setia dengan narasumber Mbah Munajat Karimullah. Bahasan kali ini yakni tentang sunnah Nabi atau sunnah Rasul. Saudaraku, selama ini kita bangga mengikuti sunnah Nabi. Tapi pernah nggak kita cek apakah yang kita ikuti itu benar-benar perintah Allah atau hanya kebiasaan yang kita anggap sunnah? Dan kalau Nabi sudah tidak ada hari ini, lalu siapa yang sebenarnya kita ikuti? Bukankah Nabi telah khatam? Atau jangan-jangan kita hanya sebatas mengikuti cerita tentang Nabi? Bisa bahaya ini Mbah Mun. Untuk itu, mohon dapat dijelaskan ini Mbah. Sebenarnya konsep tentang sunnah itu bagaimana? Monggo Mbah Mun, dijelaskan. Baik Bunyai, terima kasih. Ini pembahasan yang cukup substansial ya. Bagaimana membedakan apakah itu sunnah Nabi atau sunnah Rasul itu. Bahkan seringkali awam itu tidak menyadarinya ya. Sebelum kita membahas secara lebih mendalam, ada baiknya kita pahami konstruksi logisnya dulu. Karena jangan sampai kita banyak berdalil, tetapi bangunan logikanya belum tegak lurus gitu. Jadi yang pertama memang betul, kita harus membedakan apa itu Rasul dan apa itu Nabi. Rasul itu utusan Allah, yang wujudnya ruh dan sifatnya qadim. Artinya Rasul itu baku, kekal dan mutlak. Jadi tidak ada istilah khatamur Rasul. Tadi sebagaimana disampaikan Bunyai itu ya, khatamun Nabi itu ya. Dan ini pun sedikit awam yang memahami perspektif ini Bunyai. Bahkan ada yang lebih parahnya lagi, katanya Rasulnya sudah wafat itu. Karena Rasul dilekatkan pada sosok manusia, padahal ini adalah sisi kodimnya, sisi ruhnya. Ini makanya perlu kita membedakan antara Rasul dengan Nabi. Karena Nabi adalah seorang manusia, dia pembawa risalah di bumi yang terikat oleh hukum ruang dan waktu, sehingga ada umur teknisnya. Ada tanggal lahirnya dan ada tanggal wafatnya. Sehingga kita mengenal Khotamun Nabiyyin atau Khotamun Anbiya. Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya sudah amat jelas kebersambungan dari Allah itu gradasinya sudah jelas ini punya. Jadi Allah kemudian bersambung dengan Rasul dan kemudian bersambung dengan Nabi di dunia ini. Namun persambungan ini sifatnya linier. Dari Allah yang Maha Qadim, kemudian turun ke utusannya Rasul yang Qadim karena wujudnya adalah ruh, dan turun ke Nabi itu pun dalam kesadaran qadim. Nah ini menarik, saya kira harus saya jelaskan apa itu kesadaran qadim, yakni kesadaran manusia ketika didominasi oleh kesadaran ruh. Artinya jiwa-jiwa yang telah bersih itu dia berada dalam kesadaran qadim, kesadaran yang telah linier dengan tali wasilah, dengan sistem frekuensi ilahiyah. Itulah yang dimaksud dengan kesadaran qadim. Hal ini selaras dengan Quran surat An-Nisa 69. Ini saya ingin mendudukan ini Bunyai, bahwa Rasul memang hierarkinya berbeda dengan Nabi. Jadi dalam An-Nisa 69 yang artinya siapa yang menaati Allah dan Rasul, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada,
dan para solihin. Ini menarik ini ayat ini. Yang pertama, Allah dan Rasul itu berhampiran. Dan di beberapa ayat banyak sekali Allah Rasul, atingullaha wa ating Rasul. Itu banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu. Artinya gradasinya jelas bahwa Allah Maha Qadim, Rasulnya Qadim. Dan lebih menariknya, ternyata Nabi itu disejajarkan dengan para siddiqin, para syuhada, dan para salihin itu. Artinya memang beliau adalah manusia pilihan itu, tetapi dia wujudnya adalah manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka sunnah itu menjadi bukan sekedar kebiasaan Nabi, melainkan mengikuti apa yang dari Allah melalui Rasul. Nah, ini sudah mulai kelihatan bangunan atau konstruksi dari logikanya itu. Sehingga kita tidak sembarangan, wah ini sunnah itu. Karena ketika kita menyebut sunnah, harus ada konstruksi kebersambungan dari Allah melalui Rasul yang termanifestasi dalam perbuatan Nabi, baik itu perkataan, perbuatannya, maupun ketetapan yang beliau sampaikan. Hal ini juga didukung oleh Quran Surat An-Nisa ayat 90. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Nah ini, siapa yang menaati Rasul, maka sungguh telah menaati Allah. Jadi itu diksinya bukan Nabi, bukan siapa yang menaati Nabi, tetapi siapa yang menaati Rasul, sungguh telah menaati Allah. Kemudian secara lebih tegas lagi, Rasulullah pun bersabda. Nah ini juga kalau kita cermati itu bukan Nabi bersabda ya, ini benar ini kalimatnya. Rasulullah bersabda, telah aku tinggalkan padamu dua perkara. Kamu tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Sudah sangat jelas ini, kitabnya Allah dan sunnahnya Rasulullah. Jadi saya kira ini sudah tidak terbantahkan Bunyai, bahwa pada hakikatnya semestinya lah kita itu mengikuti sunnah Rasul yang bersambung dengan Allah, bukan sunnah Nabi itu. Karena ini berbeda. Demikian Bunyai. Baik, Mbah Mun, tadi Mbah Mun sudah secara gamblang sekali menjelaskan siapa itu Rasul dan Nabi ya. Nah, dalam tarekat Qadim, bagaimana ini Mbah Mun membedakan mana perintah Rasul dan mana perbuatan Nabi? Nah ini Mbah Mun, bagaimana ini Mbah? Baik Bunyai, ini pertanyaan langsung menusuk ke jantung pertahanannya. Ini penting, karena ini sering tertukar. Dalam perspektif hakikat, perintah Rasul itu bersifat wajib diikuti umat ini. Jadi memang konstruksinya menjadi berbeda dengan mazhab itu ya Bunyai. Konsekuensi dari mazhab kan 5 hukum itu kan ya. Ketika sunnah kan berarti baik kalau dilaksanakan, ditinggalkan pun tidak apa-apa. Tetapi dalam konteks tarekat Qadim, sunnah itu juga sesuatu yang wajib dilaksanakan. Karena itu dia mengikat dan terhubung dengan Rasul dan Allah. Sedangkan perbuatan Nabi itu sifatnya insaniyah. Dia terikat oleh hukum ruang dan waktu. Dia terikat oleh budaya. Nah, ini penting ini punya ini. Jadi nanti akan kita bahas itu ya, karena kita harus bisa membedakan itu mana yang itu merupakan kebersambungan dengan Allah dan mana itu sebenarnya merupakan aktivitas duniawi yang sifatnya relatif. Oleh karenanya konsekuensinya perbuatan Nabi itu pun belum tentu menjadi perintah, bahkan belum tentu itu menjadi sesuai dengan kehidupan kita saat ini, karena berbeda ruang dan waktu, berbeda zaman. Bahkan kalau kita cermati sungguhnya Bunyai, tidak ada satu ayat pun
perintah untuk taat kepada Nabi. Mungkin Anda yang menonton bisa terkaget-kaget. Memang begitu, silakan dicari. Yang kami temukan ya ini, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tidak ada perintah taat kepada Nabi. Jadi sederhananya begini Bu Nyai, bagaimana membedakannya itu ya tadi ya, mana perintah Rasul dan mana itu perbuatan Nabi. Yang pertama, karena Rasul itu qadim, maka perintahnya pun sifatnya menjadi qadim. Ini memang tidak mudah, bahkan tidak mungkin bisa dipahami oleh awam, termasuk ahli ilmu sekalipun itu kalau hanya sebatas rasional saja. Tapi sebagai gambaran sederhananya, bahwa ketika memenuhi kriteria qadim, maka itu berasal dari Rasul, artinya bermakna sebagai sunnah. Misalnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, dan seterusnya. Mencari ilmu itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi ini sifatnya qadim, perintah mencari ilmu. Berarti ini merupakan sunnah ini, bukan perbuatan Nabi ini punyai. Kemudian as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat adalah mi'rajnya orang mukmin, orang beriman. Ini juga perintah dari langit. Jadi bukan pilihan, wah sebaiknya sholat itu yang mi'raj itu, baiknya nggak mi'raj juga nggak apa-apa. Itu bukan begitu dalam perspektif tarekat qadim. Jadi sunnah pun mengikat. Kalau kita ingin mencapai kualitas yang sesungguhnya, kalau kita ingin bersambung kepada Allah, ya kita kerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul. Memang benar manifestasinya Nabi ini ya, saya jelaskan sekali lagi biar nggak confuse itu ya. Jadi perbuatan Nabi di dunia ini ada dua perspektif dunia, yang sifatnya sunnah yang bersambung dengan Allah dan Rasulnya, dan ada sifatnya insaniyah, memang itu merupakan perbuatan manusia 14 abad yang lalu, suku Quraisy di zaman dan waktu yang seperti itu. Itu saya kira yang menjadi kuncinya. Kemudian yang umum lagi, misalnya kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini juga perintah langit, karena nilai-nilai kebersihan itu sifatnya qadim. Tidak mungkin misalnya kebersihan di Arab kemudian di Indonesia menjadi tidak relevan, di Afrika tidak relevan. Jadi kebersihan pasti relevan dimanapun ordinat di dunia ini dan sampai kapanpun, bahwa kebersihan adalah nilai-nilai yang mutlak gitu. Bahkan termasuk dalam sholat itu pun banyak yang sifatnya qadim dan yang bukan itu punya ini juga kalau kita urai itu menjadi sangat panjang lebar ini uraiannya. Secara prinsipnya begini punya. Misalnya perintah sholat khusyuk, termasuk sholat mi'raj yang tadi saya sampaikan, itu adalah perintah langit itu, yang memang harus kita capai. Tetapi gerakan-gerakan sholat itu sesungguhnya merupakan af'alnya Nabi atau otoritas dari Nabi. Artinya sifatnya tidaklah mutlak. Makanya pernah kita bahaskan sholat itu juga beraneka ragam itu. Ada as-sholatu lidzikri, ada sholatul mirajul mu'minin, ada sholat yang Wusta. Ya, sholat wusta, ada sholat daim, dan beraneka ragam. Artinya sholatnya itu daim, tetapi gerakannya, bacaannya itu sifatnya otoritas dari Nabi. Nah ini ya. Ini kembali lagi ya, ketika saya menyebutkan Nabi, berarti dia manusianya di zaman itu. Dia punya otoritas di zamannya. Karena ini nanti akan berlanjut ke berikutnya ini punya isunya. Nabi itu otoritasnya sampai mana gitu. Rasul itu otoritasnya sampai mana itu. Mungkin sebagai pembeda ya, bagaimana sih contoh-contoh yang merupakan perbuatan Nabi tetapi itu bukan sunnah. Misalnya tentang tata cara makan.
Kan kita tahu ya, makannya Nabi kan pakai jari 3 gini ya. Iya. Ini kan sangat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu, oleh peradaban yang berkembang di Jazirah Arab ya pada 14 abad yang lalu. Tentu kalau di Jawa makan bubur pakai jari 3 ya nggak mungkin gitu ya punya ya. Apalagi di Cina yang pakai mie gitu ya, menggunakan 3 jari. Ini kan terkait peradaban, di sana makanannya kurma, kemudian Gandum. roti, gandum, kemudian daging. Itu saya kira memang pas lah kalau dengan 3 jari itu. Kemudian banyaklah saya kira hal-hal yang sifatnya merupakan insaniah dari Nabi, seperti ukuran jenggot, kemudian bentuk celana. Ini kalau kita cermati satu persatu itu sifatnya sangat relatif dan sangat sesuai dengan hasrat dan kemauan kita saja menirunya. Jadi seperti memilih-milih itu punya. Saya kok jarang sekali ya mendengar ustadz-ustadz berceramah untuk mengikuti bentuk rumah Nabi. Itu nggak ada ya. Karena kotak saja bentuknya dan ukurannya hanya sekitar 4x7. Kenapa Anda nggak mau mengikuti rumahnya Nabi itu? Jadi yang diikuti itu yang senang-senang. Apalagi kalau sudah poligami. Wah itu. Ini penting ini. Apalagi yang saya kira yang seronok itu ya. Ada sunnah katanya malam Jumat itu. Saya kira jangan merendahkan lah nilai-nilai sesuatu yang universal, nilai-nilai yang sifatnya mulia. Kemudian kita downgrade kepada nilai-nilai yang tidak ada poinnya, sama sekali tidak ada poinnya bagi saya, gitu ya. Akhirnya nafsu duniawi ya. Nah, ini lebih kepada nafsu duniawi. Saya kira itu Nyai. Baik Mbah Mun, luar biasa penjelasannya, makin terang benderang ini Mbah. Jadi jangan sembarangan menyebut atau mengaku ikut sunnah ya Mbah Mun ya. Apalagi sekedar untuk kepentingan pribadi. Nah, pertanyaan yang terakhir Mbah. Sekarang Nabi sudah hatam. Lalu siapa yang meneruskan sunnah Rasul hari ini? Nah, mohon. Baik Bunyai, ini juga pertanyaan yang sangat strategis dan umat seringkali abai. Padahal ini sesuatu yang amat pokok gitu. Khotamun Nabiyyin, Khotamul Anbiya. Nabi telah berakhir dan Rasul tidak pernah berakhir itu. Karena Allah dan Rasulnya itu sesuatu yang maha qadim dan yang qadim. Itu persambungan yang permanen. Dan manusia di dunia penerimanya itu selalu berganti-ganti. Itulah para nabi. Oleh karenanya penting memahami hal ini Bunyai. Saya kira saya harus merujuk kepada Quran surat An-Nisa 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum di antara kamu. Kenapa nggak taatilah Nabi? Karena Nabi telah khatam. Ini saya kira kunci utamanya itu ya. Jadi persambungan Allah dan Rasul yang sifatnya permanen dan disambung dengan manusia di dunia ini yang selalu berganti, inilah manusia yang sering terjebak dalam nostalgia spiritual. Nabinya telah wafat, telah khatam, tetapi kita merasa bisa bersambung dengannya, merasa bisa mentaatinya, padahal sudah jelas tidak ada perintah untuk mentaati Nabi. Selanjutnya ada juga sabda Rasul yang artinya al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Namun di sini juga perlu dicermati ulama yang seperti apa yang mewarisi Nabi, karena
Jangan sampai juga ini menjadi dipukul rata itu ya, bahasa Jawanya tuh digebiah-uyah, Iya. bahwa seluruh ulama adalah pewaris Nabi. Iya. Karena ini yang terjadi di masyarakat, Iya, Kiai. betul. Termasuk di keluarga saya. Iya. Kamu mengikuti siapa? Para Ya, ulama. mengikuti ulama. Siapa ulamanya? Kalau keluarga saya Gus Baha gitu. Begitu saya tanya, kenal nggak dengan Gus Baha? Ternyata bingung, pada nggak kenal gitu. Jadi harus dipastikan ya bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Artinya dia yang bisa mempersambungkan dengan ruh Rasul ke dalam sistem wasilah. Al-ulama adalah sekaligus al-wasilah. Dia pemegang frekuensi ilahiyah. Dia yang bisa mengaktifkan ruh iman dan ruh kitab dalam diri kita. Yang bisa menghantarkan keimanan kita. Yang bisa menancapkan iman ke dalam kolbu kita. Itu yang menjadi catatan pentingnya. Kemudian berikutnya ada juga terminologi Rasulun min anfusikum, sebagaimana Quran surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di sini juga diksinya anfusikum. Jadi di zamanmu, di antara kamu. Sehingga ini sangat-sangat logis ini ya. Ketika kita taat itu, taat kan sifatnya real time ya, Iya. nyata, pasti gitu. Mengikuti. Iya, mengikuti. Allahnya itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, Rasulnya tidak terikat oleh ruang dan waktu, otomatis yang di dunia ini harus ada sosoknya. Karena hukum di dunia ini kan subjek, predikat, objek. Harus ada subjek, siapa yang memerintah, harus ada predikat apa yang diperintah, perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, dan siapa yang jadi objeknya. Tentu kita sebagai umat itu ya. Makanya pertanyaan yang paling mendasar adalah siapa imam kita, siapa al-ulama pewaris Nabi itu yang memerintahkan kita, yang tempat kita patuh tunduk kepadanya untuk dipersambungkan ke dalam sistem wasilah. Jadi pada intinya sih, dan masih ada satu lagi sebenarnya Bunyai, di Quran surat Al-Kahfi 17, yang pada intinya bahwa kita itu akan tersesat jika tidak bertemu dengan seorang wali yang mursyida. Itulah seorang guru ruhani yang fungsinya sama itu ya, dia juga sebagai pewaris Nabi. Positioning ini menjadi amat penting Bunyai. Umat harus memahami ini gitu. Jadi Nabi itu telah hatam. Ini yang harus menjadi pegangan erat-erat itu. Dan selalu ada pewarisnya. Ini saya kasih contoh ya, bagaimana otoritas sang ulil amri. Ulil amri itu termanifestasikan dari Khulafaur Rasyidin. Dan yang paling banyak membuat semacam sunnahnya Khulafaur Rasyidin yang tidak pernah dilaksanakan di zaman Nabi, ini terlihat jelas itu punya. Misalnya tentang sholat tarawih berjamaah, itu tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, tetapi Umar bin Khattab melaksanakannya. Inilah ada hal-hal yang menjadi otoritas daripada ulil amri. Bukan sholatnya yang otoritas, tetapi sholat tarawih berjamaahnya itu yang menjadi otoritasnya. Kemudian Umar juga yang menginisiasi mengumpulkan mushaf untuk dibukukan. Walaupun ini terjadi di zaman Utsman, tetapi inisiasinya tuh terjadi di zaman Umar bin Khattab. Kemudian termasuk menetapkan kalender Hijriah. Ini juga oleh Umar bin Khattab. Baitul Mal itu juga atas inisiasi dari Umar bin Khattab. Demikian halnya kalau nggak salah tuh ya di zaman Utsman bin Affan juga beliau merevisi Ghanimah itu punya. Setelah di masa Utsman itu Ghanimah itu juga tidak diambil semuanya. Karena dia juga memperhitungkan kondisi bangsa yang ditaklukkannya itu. Dia tetap harus hidup, dia tetap harus survive. Tetapi pada intinya itu seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan begini Bunyai, bahwa
agama ini kalau kita cermati ada dua perspektif yang harus kita pahami secara tegas. Pertama tuh yang sifatnya sistemik, itulah kodim, sesuatu yang sifatnya ketetapan, sifatnya baku, kekal, dan mutlak. Dia tidak pernah berubah, itulah sistem. Ini yang tidak boleh dirubah-rubah, ini yang tidak boleh dibuat aturan-aturan baru. Dan kemudian ada hal yang sifatnya baru yang merupakan otoritas dari sang al-wasilah, otoritas dari nabi, kemudian otoritas dari pewarisnya yang diteruskan oleh ulil amri, bisa juga oleh utusan di setiap zaman di antara kamu, rasulun min anfusikum, bisa juga al-ulama warasatul anbiya, bisa juga wali mursida. Inilah hal-hal yang bisa diatur, yang merupakan otoritas dari sang al-wasilah. Ini namanya terkait dengan metodologi, tata caranya, sistemnya tidak boleh berubah karena ini merupakan perintah dari Allah melalui Rasulnya, tetapi metodologinya bisa disesuaikan sesuai zamannya. Ini yang sering kami buat contoh adalah ketika Sunan Bonang itu memerintah Sunan Kalijaga, ketika dia tunduk patuh kepada Sunan Bonang, Sunan Bonang tidak langsung memerintahkan Sunan Kalijaga untuk sholat, tetapi dia perintahkan untuk bertapa di pinggir sungai dalam rangka tazkiyatun nafas. Karena inti dari agama adalah kebersambungan ruh kita dengan Tuhannya. Dan Sunan Bonang berarti pada saat itu dia sebagai al-wasilah, punya otoritas. Tentu batinnya sudah tersambung dalam sistem wasilah. Pada hal yang sifatnya sangat prinsip pun, seorang al-wasilah punya otoritas seperti itu. Jadi ini penting, ini pemahaman ini punya, karena sekali lagi umat ini terjebak di nostalgia spiritual, apa-apa kembali kepada nabinya, padahal tidak pernah ketemu, terpisah 1400 tahun yang lalu. Bahkan ada yang lebih parah lagi, langsung kepada Allah. Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Allah mau berkata-kata dengan manusia aja perlu ultrastruktur, makanya ada utusan. Manusia ingin langsung saja kepada Tuhannya. Nah, saya ini kira demikian mungkin punya cukup. Ya, luar biasa ini Mbah Mun. Jadi saya penasaran juga nih Mbah Mun, ingin menyampaikan bahwa kebanyakan memang seluruh ulama-ulama yang saya sendiri dengarkan itu, saya merasa bahwa itu adalah ulama-ulama yang waris, karena kan tidak tahu spesifikasinya. Ternyata tadi dijelaskan sama Mbah Mun bahwa ulama waris adalah ulama yang bisa menunjuki, bisa menyambungkan frekuensinya ya, dari Allah, Rasul, kemudian ulil amri minkum. Nah, ini estafetnya maksudnya terlihat bisa menunjuk, nggak cuman teori tetapi bisa praktek menjalaninya, begitu ya Mbah Mun ya? Iya. Menunjukinya. Ini luar biasa ini pemirsa. Baik pemirsa, sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah kita sudah banyak mengamalkan sunnah, tapi apakah yang kita ikuti itu benar-benar datang dari Allah melalui Rasul dan tersambung di zaman kita hari ini? Jangan sampai kita sudah merasa mengikuti sunnah, tetapi ternyata hanya mengikuti cerita tentang Nabi. Tentu maknanya akan amat berbeda bagaikan langit dan bumi. Ketika perintah itu berasal dari sang al-wasilah atau pewaris Nabi yang tersambung dengan sistem wasilah, artinya yang kita kerjakan merupakan sunnah dan bermakna ibadah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada perjumpaan kali ini. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.